Tidak. Tersinggung? Iya. Kamu terlalu perasa, Mas. Mungkin sebaliknya. Perasaanku yang kurang jalan. Maksudmu? Suatu hal yang membuat orang normal berwisata belum juga mampu menggerakkan emosiku. Aku masih tenang-tenang saja. Aku selalu ingin meledakkan amarahku kepadamu tetapi tidak pernah bisa. Tak tahu. Mungkin sebagai seorang suami aku terlampau lemah, kalah melulu. Bahkan sejak kita menikah, kamulah yang memberikan aku makan. Aku selalu saja menjadi seorang pengangguran dan kamu yang bekerja keras. Rasa tak berdaya inilah yang membuatku menjadi seorang pemaaf. Kamu cemburu lagi? Alasan apa lagi yang ingin kamu katakan? Baiklah, Mas. Aku memang pulang terlambat. 3 hari? Ya, tapi mau bagaimana lagi? Pekerjaan di luar kota itu tidak dapat aku selesaikan tepat waktu. Banyak soal baru yang muncul dan aku yang perlu mengatasinya. Tidak mungkin aku tinggalkan begitu saja, kan? Karena ini menyangkut nasib orang banyak. Ratusan buruh yang mogok itu harus aku bujuk pelan-pelan supaya secepatnya mau kembali bekerja. Bukannya malah terhasil untuk melakukan perusakan dan kekerasan, Mas. Mereka itu harus aku hindarkan dari berbagai hasil kaya. Bukan main. Hebat sekali aktivitasmu itu. Jangan ngejek seperti itu ya, Mas. Kamu pergi ke sana berdua dengan bosmu, bukan? Kamu curiga? Iya, karena kamu perempuan dan dia laki-laki. Jalan kamu, Mas. Bagaimana aku bisa bekerja dengan teman kalau sikapmu kantang seperti ini? Sebagai seorang wanita, aku rela bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga kita tanpa pernah mengeluh. Tapi kok pikiranmu kantang seperti itu sih? Apa kamu pikir aku tidak bisa menjaga diri? Aku kurang setia? Atau mungkin aku punya bakat untuk menjadi pengkhianat? Kau duluan kamu, Mas. Meski aku bukan keturunan orang baik-baik, karena ibuku pernah menjadi pelacur dan ayahku meninggal dalam penjara. Tapi aku terus berjuang untuk menjadi manusia yang utuh, lahir maupun batin, tidak cacat moral dan mental. Jangan sampai sejarah hitam keluarga buruk ulangi lagi. Aku harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan selama ini aku pikir kamu sangat mendukungku. Kamu begitu menjagaku, bahkan dari awal pacaran sampai akhirnya kita menikah. Aku begitu menghargaimu karenanya. Kamu begitu menghormati wanita, meninggikan istri. Tidak kuduga, kini kamu sedemikian licik, menuduh yang bukan-bukan, naif, cepat. Tidak seharusnya kau menghina istrimu seperti ini, Mas. Kamu melukaiku, Mas. Aku sulit menerimanya. Sudah. Belum. Aku belum selesai bicara. Masih ada sekeranjang sampah yang kutumpahkan dari hatiku. Dan kamu yang memaksa aku untuk mengatakannya. Sudah sekian lama aku menyimpannya sampai membusuk. Tapi aku sudah tidak bisa menyimpannya lagi. Tidak bisa bertahan lagi. Supaya lega, utarakan saja semua masalah ini supaya kita menjadi lebih terbuka, lebih dewasa dalam mengarahkan hidup perkawinan yang diserubungi oleh tabir kepura-puraan. Aku tidak peduli kamu akan shock mendengarnya, tapi tujuanku itu positif. Aku ingin menyentuh hati dirimu yang paling dalam, supaya kamu itu sadar dan tidak terus-terusan tenggelam dalam mimpi-mimpi besarmu yang kosong melompok itu. Ketahuilah, meski aku ikhlas bekerja keras, sedang sebagai suami, kamu hanya disibukkan oleh urusan-urusan kesenian dan tidak menghasilkan uang. Tapi dalam hati kecilku aku merasa sedih. Kesedihan seorang istri yang sangat mendasar. Yakni aku tidak bisa membanggakanmu sebagai pelindung. Justru sebaliknya, kamulah yang berlindung di balik ketiakku, menggantungkan hidup kepadaku seperti benalu. Coba pikir, Mas, apakah pantas seorang suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga tetapi enggan untuk menafkahi istrinya? Kamu bukannya tidak bisa, Mas, tapi kamu itu tidak mau. Kamu hanya asik dengan dirimu
menggendong cita-cita besar yang tidak realistis. Mimpi menjadi lapangan besar atau menjadi seniman yang kepengen digegerkan sejarah. Sungguh lucu sekali. Kamu malah tergila-gila oleh kepura-puraan daripada kenyataan hidup. Kamu itu seperti hidup dari kenyataan, Mas. Omong kosong dulu. Tak mau tahu pertentang kanan diri mencibirmu setiap waktu. Karena ketidakbertanggungjawaban itulah aku yang harus menanggung malu oleh hal ini. Tapi kamu tidak. Kamu masih saja sanggup menahannya. Bahkan lebih dari 10 tahun sejak kita menikah. Bagaimana bisa kamu menjadi seniman yang baik kalau terhadap keluargamu saja kamu tidak bisa bertanggung jawab? Bagaimana protes-protesmu terhadap berbagai pihak bisa bersih kalau terhadap dirimu saja kamu tidak sanggup memprotes? Bangun, Mas. Akhiri mimpimu. Hidup ini terlalu indah untuk terus-terusan tinggal tidur. Beraninya kau menghina pilihan hidupku. Bukankah sejak sebelum nikah aku telah jauh menggambarkan mengenai masa depanku yang seperti ini. Dulu kau berjanji akan menerima resikonya. Bahkan kau telah menyatakan siap mandiri tanpa bantuanku. Lalu aku mau menikah denganmu. Padahal aku sudah siap-siap tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Ujukan manismu lah yang membuat aku menyerah. Kenapa sekarang kau malah melecehkanku sedemikian rupa? Apa kau lupa sejarah? Atau kau mengingkarinya? Sama sekali tidak ya, Mas. Aku cuma tidak membayangkan saja kalau kejadiannya itu akan begini parah. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang seniman berhak untuk membebaskan dirinya dari kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya. Maaf, aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Tapi aku ngomong tentang kenyataan yang benar-benar terbentang di depan mata. Bukan sebuah sandiwara di atas panggung. Kamu memang tidak pernah gagal menjadi aktor di atas panggung. Tapi akuilah, kamu akan gagal total menjadi aktor di depan nyata. Menjalankan kepura-puraan itu memang jauh lebih gampang daripada menjalankan kenyataan hidup. Tidak ada hebatnya melarikan diri ke atas panggung. Karena dalam hidup itu berada di bawah panggung. Jangan menipu dirimu sendiri dengan mengindah-indahkan ketidakberdayaan. Jadilah manusia, Mas. Bukan berkemanusiaan. Hei, bangsat! Ayo tuntaskan binganmu, dasar perempuan jalan, nafik! Apa? Apa kamu bilang? Karena kamu itu siapa tidak berapa dengan sebutan luar biasa begitu. Aku masih bisa kamu singgung dan perkataan apa saja, tapi tidak dengan sebutan seperti itu. Sungguh menyakitkan. Bisa aku ingin bagi masalah ini. Terluka. Seluruh daya hidupku kukerahkan untuk menghindari pengalaman yang sama. Jangan tidak terpuji. Aku berusaha untuk menjadi wanita terhormat. Setiap terhadap nilai dan harkat wanitaan. Menjunjung tata krama, etika dan sopan satu pergaulan. Serta setia terhadap suami. Meski aku tahu suamiku telah keblingan. Dan kamu kira aku tidak tahu tata dan barang yang lama itu masih kamu pertahankan. Dulu sebelum menikah, kamu secara terbuka mengatakan juga sudah melakukan percintaan dengan sama jenis. Perbuatan gila yang tidak dibenarkan oleh agama manapun di dunia. Tapi aku mencoba untuk memahami keadaan dirimu. Apalagi kamu berusaha untuk sembuh, bertobat total, dan menjelang pernikahan, kamu mengaku kalau kamu sudah sembuh sepenuhnya. Kamu berjanji bahkan bersumpah untuk tidak melakukannya lagi. Kamu juga bersumpah untuk setia terhadap dirimu seorang. Tapi apakah sumpah seorang seniman dapat dipercaya? Entahlah. Nyatanya sumpah itu hanya hiburan tipuan belaka, sandiwara tanpa bobot. Di belakang punggungku kau masih saja melakukannya. Yang kau kira aku tidak tahu. Ketika aku tengah sibuk bekerja keras banting tulang mencari nafkah, sebaliknya, kau malah menggunakan ranjang kita untuk bergulat dengan rekanmu sama jenis. Dan kau lakukan perbuatan itu berulang kali. Aku melihatnya tanpa sengaja manakala aku pulang ke rumah di sela-sela jam kerjaku. Dan kamu lakukan kegilaan itu dengan laki-laki yang berbeda-beda, berulang kali. Dan aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri.
pedih sekaligus marah di dalam hati. Ribuan perasaan berkecamuk di dalam diriku, namun aku masih sanggup menahannya. Aku pendam saja sendirian, menjadi sebuah rasa dahsyat yang sangat menyakitkan. Tidak kutegur kamu satu kata-kata pun. Inilah bentuk toleransiku yang paling total sekaligus fatal. Sebagai upaya seorang istri dalam memahami keadaan suaminya yang kepribadian serba rumit, eksentrik dan kabur. Mungkin aku yang kurang waras, sehingga sanggup bertahan dalam kondisi seperti ini. Itu karena aku mencintaimu. Cinta yang naif dan merusak diri sendiri. Bayangkan, dalam kondisi seperti ini, aku masih sanggup menjaga kesetiaanku. Tidak balas dendam, tidak balik berkhianat. Karena bagiku, keagungan dan kebutuhan perkawinan yang kutamakan. Seorang wanita adalah ibu alam semesta, pelindung kehidupan, mempunyai kesabaran seluas samudra, dan punya pengabdian tanpa batas. Dan istri harus membela suaminya, berkewajiban untuk menimbang-nimbang malapetaka yang menghampiri rumah tangganya. Itulah prinsipku. Kujunjung dan kutegakkan bersama setiap tarikan nafasku. Tidak begitu tega kau menghina aku dengan sebutan wanita jalan. Sungguh telak, tak bisa kutanggung penghinaanmu. Lebih baik aku mati daripada harus malu begini besar. Bunuh aku kalau kau malu, Mas. Jangan merendahkan aku sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri. Jangan menjadikan aku Coba petikan! Aku tak mau dengar belajar! Sudah jangan dilanjutkan! Mas, sampai Habis kataku! Habis kataku! Hentikan hatimu yang berselimut untir busuk. Stop deklarasimu yang penuh tinja. Sekarang giliranku yang akan bicara. Jangan sekali-sekali dipotong, atau aku akan bersikap brutal kalau kau menyela ucapanku. Kau sanggup mendengarnya. Aku juga akan membeberkan kenyataan pahit. Jangan dikira cuma aku saja yang tidak beres. Baiklah, aku dengar pembelaan. Dengarlah wahai istriku yang setia. Wahai sebuah wanita senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Wahai sang pelindung kehidupan yang mempunyai kesabaran seluas samudra, yang menggendong pengabdian tanpa batas, serta wanita tukang menimang-nimang malapetaka yang menimpa rumah tangganya. Aku juga akan berdeklamasi sepenuh perasaanku dengan menggunakan semua bakatku yang kulatih selama ini. Meski sebelumnya aku harus jujur, mengakui bahwa kau jauh lebih lihai dariku. Kamu memang hebat. Menyesal sekali aku tidak pernah mengajakmu bermain dalam penetasanku. Sungguh mataku tidak jeli melihat bakat besar yang setiap hari terompok di depanku. Ketahuilah, selama 3 hari kamu tidak pulang ke rumah, aku telah dihajar oleh berbagai renungan melelahkan. Akhirnya aku genap paksa mendapatkan kesimpulan yang ajaib. Kalau tidak salah itu, pernikahan kita sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Pasang surut dan gelombang telah kita tempuh. Suka duka, pahit getir, kesunyian, akan kesadaran kefanaan ini semakin memperjelas kebersamaan kita. Tidak hadirnya seorang anak dalam perkawinan kita tidak membuatnya terasa hampa. Meskipun setiap detik kita tetap merindukan. Berbagai cara pengobatan telah kita lakukan, termasuk berbagai cara pengobatan alternatif, tirakat, bahkan ke dukun, serta berkonsultasi ke dokter. Tetapi alangkah terkejutnya aku ketika 2 bulan yang lalu kau dinyatakan positif hamil. Surat keterangan dokter yang memeriksa urinmu menegaskan kebenaran ini. Spontan, hatiku terlonjak-lonjak, bahagia luar biasa. Kau kubopong dan kau kucium sepuas-puasnya. Tetapi tidak pernah puas-puas. Akhirnya penantianku selama 10 tahun tidak sia-sia. Kubayangkan anak itu lahir secerdas dirimu dan sangat mirip diriku. Ya, memang perpaduan yang aneh, tetapi masih tetap sempurna. Mimpiku sudah melambung hingga mencapai puncak tertinggi. Anehnya, minggu-minggu berikutnya hatiku terasa tidak nyaman. Pikiranku terteror kecurigaan. Gosip-gosip seputar dirimu yang dulunya sama sekali tidak pernah kupercayai dan kubiarkan begitu saja, tiba-tiba datang dan mengganggu kenyenyakan tidurku dan merusak tatanan mimpi indahku. Banyak orang yang bilang karirmu naik bukan karena prestasi kerjamu,
Kau telah dituduh memberikan dirimu kepada setiap atasanmu, setingkat demi setingkat, hingga semuanya mendapatkan bagian yang empuk. Jijik kau. Sebenarnya aku tidak ingin percaya, tetapi aku tidak bisa menolak kenyataan. Tanpa sepengetahuanmu, 3 tahun yang lalu aku pergi memeriksakan benihku kepada seorang dokter ahli. Dan hasilnya aku positif adol. Kulangi lagi pemeriksaan medis itu ketika kau pergi ke surga bersama dengan bosmu. Dokter dan peralatan yang dipunyainya aku pilih yang paling canggih. Dan hasilnya tetap sama. Aku tetap menyatakan mandelnya. Memang perpaduan yang aneh, tetapi masih tetap sempurna. Akulah penontonmu yang paling bodoh. Duhai wanita pelindung kehidupan, ibu alam semesta yang tetap setia kepada suaminya meskipun suaminya telah kemeninggal. Sekarang katakan, siapa bapak dari anak dalam kandunganmu itu? Ayo katakan. Jangan malu-malu kucing. Aku tidak akan marah atau menertawakanmu. Ayo katakan. Silakan berterus terang. Tanpa berakting. Seperti irama yang mengalir, perlahan mengungkap tabir. Ini kisah tentang jiwa yang berhadapan, saling satu dalam makian, bermimpi hampa jauh dari nyata, bersandiwara dengan KMJ terima. Setia sampai akhir dalam keyakinan. ah.